Pertama mungkin karena pede ya. Pelajaran matematika itu termasuk pelajaran yang menurut saya itu mudah lah. Ternyata banyak sih ya hubungannya antara matematika dengan diecast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, balik lagi di channelnya Aindra Station ya. Kebetulan di episode pertama ini, nah ada teman saya dipanggil apa nih? Pak Agung atau Agung aja lah. Agung. Agung katanya. Ada Agung. Nah dia itu adalah guru matematika ya. Guru matematika. Nah kita akan tanya-tanya sedikit tentang matematika dan nanti akan kita tanya juga tentang diecast ya. Kira-kira tahu nggak diecast itu apa? Oke. Nah Agung, Ya, gimana? kok bisa jadi guru matematika? Lawan. Ya. Karena kan ibaratnya ya, mohon maaf nih, kan kebanyakan orang memandang matematika itu kan pelajaran yang menakutkan. Oke. Sebenarnya pertanyaan umum juga ya, teman-teman. Ya, Kenapa sih pilih jurusan matematika gitu? Pertama mungkin karena pede ya. Pede dulu gitu ya. Awal mula waktu SMA, dulu SMK saya ngambilnya itu SMK. Pelajaran matematika itu termasuk pelajaran yang menurut saya itu mudah lah ya, terkuasai mudah gitu. guys, matematika mudah nih, menarik. Ya, mudah gitu ya. Ternyata gitu ya, setelah saya masuk jurusan matematika, agak terkaget-kaget gitu ya. Ternyata nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Saya kira matematika itu gini gitu ya. Tahulah teman-teman kalau SMK zaman dulu kayak gimana ya matematikanya. Ya, Jadi ya mau gak mau saya jalani aja gitu ya. Dari awal mula PD dan juga niat dan juga sebenarnya istikharah juga sih antara jurusan matematika sama seni gitu ya. Dan yang keluar itu matematika. Udah saya jalani aja dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan gitu, nggak pindah jurusan juga, bertahan dan udah ngajar hampir kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Baru 5 tahun sih. Udah cukup lama ya, 5 tahun ngajarin matematika. Kehitung muda lah Gitu mudah. masih muda. Pas melihat anak didiknya gitu dihadapkan dengan matematika, itu rata-rata responnya seperti apa sih? Oke. Sebenarnya problematika matematika juga ya itu biasanya momok matematika di mata siswa itu menyeramkan lah, sulit lah. Terus rata-rata guru matematika dipandang oleh siswa itu serem, killer gitu ya, guru killer gitu atau gimana gitu ya. Benar. Jadi udah mindsetnya itu dari awal bahwa matematika itu ya bukan pelajaran yang disenangi banyak siswa gitu. Beda sama halnya dengan olahraga dan kesenian gitu kan. Kalau itu kan banyak lah ya Banyak yang peminat, senang, ya. banyak peminat gitu. Nah tapi kalau matematika, itulah kita sebelum kita ngajar itu bikin si anak itu nyaman sama kita. Gimana tuh kayak bikin nyaman anak terhadap pelajaran matematika? Tentunya sih pertama sebenarnya nggak boleh juga ya kita ngedidik buat siswa itu nyaman terlalu dibikin mudah atau gimana gitu ya. Soalnya nanti kan di dunia nyatanya setelah mereka lulus dan mereka kerja itu kan bukan ditempatkan di tempat yang nyaman gitu. Pasti mereka keluar dari zona nyaman gitu. Benar. Makanya jangan harus selalu ya dikasih soal mudah. Triknya emang sih awal-awal mungkin kasihlah trik cara mengerjakan cepat atau apa gitu, terus dikasih metode pembelajaran yang menyenangkan kayak pakai aplikasi gitu ya. Sekarang kan banyak tuh aplikasi yang buat guru, kayak kalau buat kuis ada Quizzes, ada Kahoot, ada KIA, ada banyak pokoknya. Oke. Gitu. Jadi dengan memanfaatkan
apalagi kan anak zaman now gitu ya, anak zaman now inginnya itu serba teknologi, Benar. serba apa ya, canggih gitu. Ya udah kita fasilitasi aja. Luar biasa nih. Ini. Nah, setelah kan memilih menjadi guru matematika yang sebenarnya itu adalah wilayah yang cukup matematikanya saja udah cukup didengar itu cukup ditakuti lah ya. Terus sekarang berani juga mendirikan tempat bimbel matematika, konsepnya seikhlasnya. Itu gimana tuh ceritanya? Awal mula sih dulunya gitu ya, waktu masih kuliah gitu, berhubung sama teman-teman juga seangkatan Dalayah gitu ya, teman-teman termasuk ada bandut katanya ya. Oke. Unik ya. Gitu ya. Itu kita dari semester 5 udah ngiriin bimbel. Ya. Cuman konsepnya belum seikhlasnya itu. Oh, masih berbayar biasa. Masih berbayar biasa, ada patokan harga gitu lah ya. Ya. 1 bulan berapa gitu. Nah, karena mengalami mungkin kepahitan gitu ya dari konsep yang seperti itu, jatuh bangun, hampir kalau dihitung 5 kali jatuh bangun gitu. 5 kali jatuh bangun. Nah, kenapa kok bisa, kalau orang kan baru sekali 2 kali gagal, udahlah berhenti nyari peluang di bagian lain. Kok ini terus bertahan hingga sekarang? Yang saya lihat itu dari setiap kegagalan pasti beda-beda gitu gagalnya. Ada mungkin gagalnya karena dilihat dari konsepnya yang salah, atau dari cara manajemennya yang salah, atau mungkin dilihat dari waktunya yang kurang tepat gitu. Dan dari sana saya lihat ada peluang gitu untuk gimana nih buat memperbaiki gitu kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita perbuat, yang sebelumnya pernah kita alami, biar tidak terulang lagi gitu. Jadi PD-nya dari sana sih, dari pengalaman itu akhirnya ya, dari cerita orang lain juga, gini nih bagusnya kayak gini, akhirnya nemulah titik cerah gitu. Sama teman saya berdua lah kita berangkat ke Bogor gitu. Dulu itu berangkat ke Bogor awal mula tahu konsep seikhlasnya. Soalnya saya juga sih ngepusat, atau bukan ngepusat, apa namanya ya, jadi cabang dari salah satu bimbelan dari Bogor gitu. Kemungkinan itulah awal mula kenapa sih berani mendirikan bimbingan belajar seikhlasnya. Jadi meskipun dengan biaya seikhlasnya gitu, tapi dari sana ada keberkahan, ada keberkahan sehingga meskipun ikhlasnya dan nggak menentu tiap bulannya, itu lebih baik dan lebih bagus daripada yang sebelumnya yang dipatok. Oh, jadi konsep yang semulanya kita targetkan misal persiswa sekian, dengan konsep yang sekarang malah lebih enjoy yang sekarang gitu ya. Jadi kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Yang pertama, belajar dari pengalaman, menerima masukan, dan yang paling utama itu istiqomah ya. Selagi kita merasa itu benar, teruskan gitu ya. Nah, terus ini matematika itu selalu ada di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, khususnya di channel saya ini kan sedikit membahas tentang mainan ya, atau istilahnya diecast gitu ya. Nah, sebelumnya tahu nggak diecast itu, pernah dengar nggak diecast itu apa atau seperti apa contohnya gitu? Pernah dengar sih, soalnya pernah kecil juga kan ya, pernah kecil juga dan pernah lah gitu ya, seenggaknya punya lah ya mainan-mainan yang diecast seperti itu. Jadi banyak sih ya hubungannya antara matematika dengan diecast. Kalau yang sekarang saya pahami gitu. Kalau dulu kan diecast nih ya buat udah mainan aja gitu. Nah, sekarang kan ternyata itu bisa dijadiin soal juga ya, buat anak-anak ya, lebih aplikatif. Apalagi kan anak-anak sekarang serba harus
kontekstual. Ya, Nggak jadi harus boleh huruf nyata ya. Jadi harus Kalau diterima abstrak logika gitu. Ya. susah gitu kita nyampeinnya X tambah Y gitu. X itu X itu apa? apa gitu ya, itu apa. Coba kita ubah gitu. X itu misalkan sebagai kardus atau Y itu sebagai tabung. Kardus ditambah tabung itu kan nggak bisa, berarti X tambah Y itu nggak bisa gitu. Kayak gitu. Jadi harus kontekstual. Nah, terakhir nih, diecast dengan matematika. Oke. Ada hubungannya nggak sih? Ada bisa dikaitkan nggak gitu ilmu, atau misal ada nih ilmu matematika yang bisa diterapkan di dunia diecast gitu? Ada nggak? Ada banyak ya sebenarnya. Saya ambil satu materi aja lah ya. Boleh. Yang lebih apa ya? Yang lebih cocoknya diecast sama matematika itu tentang perbandingan. Oke, iya, materi perbandingan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada rumus perbandingan ya. Bisa dilihat ya, di sana ada rumusnya. Nah, jadi diecast itu kan tiruan ya, tiruan dari benda yang nyata, dari benda yang gede-gede. Misalkan contohnya ada mobil tuh, mobil kan gede ya ukurannya. Bisa nggak dimainin sama anak-anak? Nggak bisa kan? Bisa, harus punya SIM dulu. Harus punya SIM gitu, harus dewasa dulu gitu kan. Berarti bukan anak-anak gitu kan. Nah, di diecast ini berarti kan si mobil yang ukurannya gede ya, ukurannya bermeter-meter diubah jadi miniatur, jadi kecil dengan memperhatikan detailnya. Atau misalkan bannya segini nih ukurannya, nggak boleh nih bannya lebih gede daripada bodinya gitu. Nah, itu kan berarti memperhatikan ukuran dengan skala atau dengan perbandingan, ada skalanya gitu. Kalau misalkan perbandingannya ban sama bodinya itu misalkan 3:1, diecast-nya pun harus sama 3:1. Nah, itu bisa kita aplikatifkan dalam pembelajaran matematika gitu. Jadi nih teman-teman yang suka ngoleksi mobil-mobilan gitu maksudnya ya. Atau seperti yang Aindra ini koleksi kayak Hot Wheels gitu ya, kayak Hot Wheels itu kan merupakan aplikatif dari mobil yang sebenarnya gitu, yang tadinya gede ukurannya diubah menjadi yang lebih kecil, yang mini, sehingga kita bisa mainin ya. Nah, anak-anak gak perlu punya SIM buat mainin Hot Wheels gitu. Kita kan ya. Luar biasa sih. Keren nih. Baru sekarang nih ada bobotnya ya. Pembahasan ada bobotnya ya. Biasanya saya review itu nggak pernah memberikan edukasi ya, nggak pernah informatif. Baru sekarang nih ada pembahasan yang berisi ya. Nah, karena ini adalah episode pertama di konten belajar ngomongin dengan pembahasan yang berisi ya. Nah, saya ada sesuatu buat Pak Agung. Oke. Apa tuh? Kebetulan Pak Agung ini baru istrinya baru melahirkan ya. Iya. Dan bukan saya yang melahirkan. Ya, istrinya. Dan kebetulan laki-laki. Nah, ini ada buat buat Pak Agungnya, boleh buat disimpan buat nanti anaknya, boleh gitu ya. Nah, ini sedikit ya. Makasih nih Kak Indra ya. Oke, barangkali itu aja ya Lur untuk video kita kali ini. Kalau suka boleh di like, komen, subscribe. Kalau disukai kita akan lanjut konten ini. Agung, nuhun Agung. Mau menjadi narasumber pertama. Maaf nih. Bye, see you next video. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.